itu tidak baik. Kita serahin semuanya sama polisi. Sambil kita pasrahkan sama Allah. Memangnya kamu gak marah? Tahu kalau kakak saya meninggal karena perbuatan si Dimas-Dimas itu. Ya jelas marah banget dong. Terus? Tapi kita juga harus bisa menguasai emosi biar semuanya berjalan lancar. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Sama-sama. Raja, Iya, apa Dimas akan benar-benar menuntut balik kita? saya nggak tahu Archie. Tapi yang pasti, saya akan selalu siap dengan kemungkinan terburuk. Iya, gua rasa sih itu cuma keretakan doang. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita tetap waspada. Ya. Ayo, kita pulang. Ibu seriusan mau lelang nih motor? Motor butut kayak gini. Ya ampun, mau di mana-mana kalau mau lelang itu barang bagus, bukan barang bekas, apalagi motor butut. Kalau kita beramal itu, yang dinilai bukan besar kecilnya, tapi keikhlasan kita untuk memberi. Ibu, kita masih miskin juga, sok-sok nyumbang. Emang kamu tahu miskin itu apa sih sebetulnya? Ya miskin itu nggak kaya. Ya enggak. Miskin itu kalau kita selalu meminta-minta, untuk makan aja kita nggak bisa. Atau misalnya kita nggak punya rumah, buat nyewa aja boro-boro. Atau misalnya dia nggak punya kerjaan. Atau misalnya maaf nih ya, kalau orang itu cacat sampai dia nggak bisa buat ngidupin dirinya sendiri, itu baru miskin. Kalau kita, Dias, kita ini masih sehat, masih bisa menghidupi diri kita sendiri. Kita juga masih punya rumah, biarpun rumah kita sederhana. Yang kamu bilang rumah kita apa? Jelek. Tapi minimal kita nggak ngontrak kan tuh rumah. Ibu juga masih bisa kerja, untuk menghidupi kita sendiri masih ada. Makanya ibu itu selalu menolak pemberian dari kakak kamu dan keluarganya. Karena apa? Karena kita bukan orang miskin. Kita masih sanggup untuk menghidupi diri kita sendiri. Aduh, ibu gimana sih? Oh, dia situ nanya, ini kenapa motornya dicuci? Bukan nanya apa arti miskin, arti kaya, blablabla, bukan kayak gitu, Bu. Astagfirullahaladzim, Dias. Ibu tuh ngomong kayak begini tuh biar kamu tuh sadar. Biar kamu tuh selalu ingat ada Allah di sekitar kita. Yang selalu menolong dan memberikan kebesarannya untuk kita. Dan mencukupi kita. Oh, ya deh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah, Dias, kamu nih. Aduh, makanya kamu kalau ngomong hati-hati, gak boleh sembarangan. Hei, namanya juga kepleset, gak ada yang tahu, Bu. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Udah, sana, hati-hati. Oh! Pelan-pelan dong, Archie. Ya ini pelan-pelan. Baru aja dikompres, belum dikasih salep. Emangnya tadi pas lagi tonjok-tonjokan kamu gak berasa apa-apa? Ya namanya juga lost control, Archie. Karena dalam pikiran saya gimana caranya saya ngebalas dendam atas kematian kakak saya. Sayang, balas dendam itu tidak baik. Kita serahin semuanya sama polisi. Sambil kita pasrahkan sama Allah. Memangnya kamu gak marah? Tahu kalau kakak saya meninggal karena perbuatan si Dimas-Dimas itu. Ya jelas marah banget dong. Terus? Tapi kita juga harus bisa menguasai emosi biar semuanya berjalan lancar. Kasusnya juga cepat selesai. Dan yang paling penting, pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi Archie, kamu percaya kan kalau pelakunya adalah Dimas?
Aku nggak tahu. Tapi semoga ini bukan cuma fitnah. Karena polisi bilang tadi kalau Dimas bukan pelakunya. Si sayang. Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Arsy. Kamu ini masih aja grogi sama suami sendiri. Oh! Maaf sayang. Masa gitu doang kesel? Enggak. By the way, aku senang diperhatiin sama kamu. Tapi nggak boleh dilakuin lagi ya kayak gini. Karena aku nggak mau kamu terluka, apalagi sampai sakit. Arsy, Ya, saya mau nanya sesuatu. Tapi saya mau kamu jawab dengan jujur. ya. Apa kamu sama Iqbal sengaja menyembunyikan sesuatu tentang Dimas kepada saya? Enggak dong. Kamu kan udah dengar sendiri semuanya. Terus saat saya berantem sama Dimas tadi, kamu belain siapa? Kamu ini lucu ya. Masa pakai nanya? Ya jelas belain kamu. Kamu kan suami aku. Ya tapi pada kenyataannya kan saya salah. Dimas tidak terbukti melakukan hal yang saya tuduhkan. Apakah kamu masih membela saya? Suami aku ini bukan malaikat. Kamu manusia biasa. Jadi bisa kapan aja berbuat khilaf. Aku akan selalu ada di samping kamu. Dalam kondisi apapun. Karena kalau aku bisa menjadi bahu untuk kamu bersandar di saat kamu bersedih, itu rasanya senang sekali. Dan kalau aku bisa menjadi orang pertama menghapus air mata kamu di saat kamu bersedih, pasti akan aku lakukan. Aku akan selalu mengiringi langkahmu sampai maut memisahkan kita. Arsy, kamu harus janji sama saya. Kamu jangan pernah ninggalin saya, Arsy. Saat ini saya sangat bahagia. Hidup saya pun begitu sempurna dengan kehadiran kamu. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana hidup saya tanpa adanya kamu, Arsy.
Iya, aku janji.